selamat datang di Libel Talk, berani bicara, siap menginspirasi. Nah, kali ini adalah episode pertama kita di podcast sekarang. Dan juga ini adalah podcast pertama kita nih di SMA Negeri 15 Padang, yang akan menginspirasi, memotivasi, dan berbagi cerita kepada Sobat Libel semuanya. Perkenalkan, aku Aura yang akan membersamai teman-teman Sobat Libel semuanya pada episode kali ini. Nah, sekarang kita sudah bersama narasumber yang spesial banget nih. Beliau adalah salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 15 Padang dan sekaligus pembina ekskul public speaking. Halo Bu Mary, selamat datang Ibu, terima kasih sudah bergabung. Halo Aura, Gimana kabarnya Bu? alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Gimana nih keadaannya Bu? Atau kita bisa bincang-bincang santai dulu sebelum mulai podcast kita, topik kita pada hari ini. Oke, boleh Aura? Siap. Gimana Bu perjalanannya sebelum kesini nih? Asik dan menyenangkan, banyak cerita tentunya akan menjadi inspirasi untuk ke depan. Gimana Bu? Happy nggak hari ini udah bisa datang nih ke podcast pertama kita loh Bu? Tentunya senang banget ya, karena untuk mengadakan podcast ini adalah salah satu cita-cita Kepala SMA Negeri 15 Padang, Bapak Busnaldi. Kalau mendengar kita sudah merealisasikan seperti ini, insya Allah beliau happy dan bangga banget. Terutama Ibu sebagai seorang pembina di sini merasa lega, kemudian berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat, terutama kepada Bang Raffi sebagai pelatih, kemudian ada Bang Angga juga, ada Kak Dea juga yang turut membersamai kita menyukseskan podcast pertama kita ini. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan pada podcast kita kali ini dengan tema berani bicara di depan kelas. Nah, untuk Bu Mary nih, apa aja sih tantangan umum yang Ibu lihat nih di kelas pada siswa yang harus bicara di depan umum atau di depan kelas nih Bu? Oke, terima kasih Aura, pertanyaannya bagus sekali. Untuk tantangan berbicara di depan kelas bagi siswa, Iya. sepemandangan mata Ibu, siswa ini terkendala berbicara di depan kelas. Nah, kalau Ibu telisik lebih dalam lagi, yang menjadi permasalahan kenapa siswa sulit untuk berbicara di dalam kelas adalah yang pertama karena mereka tidak tahu apa yang mau dibicarakan. Tidak tahu apa yang mau dibicarakan, kemudian mereka tidak terbiasa atau tidak percaya diri. Nah, seperti itu kira-kira Aura permasalahan kenapa mereka enggan untuk berbicara di dalam kelas. Oh, gitu ya Bu. Jadi untuk berbicara ini butuh wawasan yang luas nggak? Ya, itu dia yang Ibu sampaikan pertama tadi, bahwa dia tidak tahu apa yang mau dibicarakan. Berarti itulah breakdownan dari karena tidak adanya pengetahuan yang dia miliki atau minimnya wawasan yang dia miliki. Karena berbicara itu sama seperti memberi sesuatu kepada orang lain. Kalau kita tidak punya apa-apa, otomatis kita tidak akan mampu memberikan kepada orang lain. Jadi ketika kita berbicara, harus ada pengetahuan di dalam kepala kita terlebih dahulu, harus ada wawasan. Relate-nya dengan pembelajaran, kita kaitkan dengan pembelajaran. Misal di pembelajaran bahasa Indonesia, kamu belajar teks anekdot. Sebelum pembelajaran itu dimulai, kamu harus memiliki pengetahuan dasar pengetahuan umum terlebih dahulu mengenai apa yang akan kita pelajari. Nah, nanti ketika sudah sampai di kelas, karena sudah punya bekal nih, modal nih dari rumah, kamu harus membangkitkan percaya diri untuk bertanya atau berbicara kepada guru berkaitan dengan konten atau tema yang sedang kita pelajari tersebut. Begitu tuh teman-teman tips dari Bu Mary nih. Nah, untuk next questionnya nih Bu, gimana sih perbedaan antara siswa yang sering tampil di depan kelas sama yang jarang tampil nih Bu? Oh, perbedaan ya. Iya. Kalau misalnya dari segi kemampuan berbicaranya itu beda level ya. Biasanya kan ada nih Bu yang kayak dia jarang tampil, jarang bicara, tapi kan kayak pengetahuannya luas, sama yang bedanya kayak dia sering tampil gini-gini itu, tapi kayak ya dia biasa-biasa aja gitu. Ya, Ibu paham maksud Aura. Iya. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu Ibu? Ada loh orang pintar tapi dia pendiam. Nah, makanya kalau berbicara itu adalah kombinasi antara pengetahuan dan percaya diri. Kalau misalnya pengetahuan kita luas,
kita banyak ilmunya, tapi kita tidak percaya diri, itu tidak akan bisa, tidak akan mau berbicara di depan umum. Tapi kita percaya diri, tapi pengetahuan kita sedikit, tuh banyak tuh teman-teman yang bilang, ih dia omdo atau apa gitu, banyak omong gitu. Nah, supaya kita bagus, sempurna berbicara di depan umum, ya harus dikombinasikan kedua hal tersebut, pengetahuan kita dan percaya diri kita. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, gimana sih siswa ini agar bisa tetap tenang nih selama tampil, nggak grogi Bu, atau kayak ih aku malu deh, aku nggak percaya diri nih, gimana tuh Bu tips dari Ibu? Ya, kalau yang pertama sekali untuk grogi atau nggak percaya diri itu wajar ya. Kalau untuk tampilan pertama itu memang semua orang, kayak tidak ada tiba-tiba semua orang udah bisa aja berbicara di depan umum, tidak ada hal yang seperti itu. Bagi kamu semua pemula itu adalah suatu hal yang wajar, tahap yang kamu lalui ketika kamu mulai berbicara. Nah, karena kita sudah tahu nih itu adalah tahapnya, berarti kita harus siap dong menghadapi hal tersebut, mau grogi nanti. Nah, untuk tahap yang kedua, bagaimana untuk mengatasinya? Kita terus berlatih. Tampilan pertama oke, kita grogi, yang kedua mungkin groginya lebih sedikit Aura, kemudian yang keempat itu udah mulai hilang nih groginya, yang selanjutnya kita lebih relax, lebih nyaman, lebih enjoy, dan lebih banyak hal yang akan kita sampaikan ke publik nantinya. Itulah kira-kira. Begitu ya Bu. Nah, untuk dari Ibu sendiri nih, apa aja sih manfaat jangka panjang nih Bu dari berani bicara? Mungkin dari depan kelas dulu nih Bu, sampai bisa mungkin berani bicara di depan umum, di depan orang banyak gitu Bu. Kayak berbicara itu kalau menurut Ibu ya itu penting, karena itu adalah komunikasi. Kita orang memahami Ibu karena kita bisa saling memahami karena kita saling bicara ya, itu sederhananya. Nah, manfaatnya ketika kita berbicara di depan umum itu nanti kita akan bisa mengeksplorasi diri, itu menampilkan diri kita sesuai dengan apa yang kita pahami kayak gitu. Kalau di depan kelas guru jadi tahu kita sejauh mana pemahaman kita kayak gitu, biar tidak salah paham. Dia yang tampil Ibu kan sering tuh terjadi permasalahan di kelas. Sering banget Bu Aura. Diri Aura pribadi pun pernah digituin Bu. Gitu. Jadi kita harus menampilkan di depan kelas kalau misalnya itu memang berdasarkan pengetahuan kita, kemampuan kita, itu yang jangka pendeknya. Jadi guru tahu kemampuan kita sejauh mana. Nah, kalau misalnya untuk jangka panjangnya, kamu nanti misalnya menjadi mahasiswa tuh. Nah, mahasiswa untuk abang-abang atau kakak-kakak yang udah kuliah pasti relate banget itu, sering diskusi, sering diminta tampil oleh dosen, kayak gitu. Nah, nanti kalau di dunia kerja, kita harus mempresentasikan diri kita Laura kepada orang yang akan mau menerima kita nanti di tempat kerja. Nah, melalui apa? Salah satunya adalah keterampilan berbicara ini. Benar banget nih. Boleh teman-teman untuk ngikutin tips nih dari Bu Mary. Nah, apa sih pesan dari Bu Mary untuk teman-teman Sobat Solib semuanya mengenai topik kita pada episode kali ini, Bu? Oke, terima kasih Aura. Untuk bicara itu tagline-nya ayo bicara, harus seperti itu ya sepertinya. Ayo bicara dengan cara yang pertama tambah wawasan dan pengetahuan kamu, kemudian harus percaya diri dan dilatih secara berkesinambungan. Tidak hanya sekali, dua kali aja, tapi selalu ambil kesempatan, latihan, atau masuk ekskul public speaking deh. Kayak gitu deh. Promosi nih. Oke, gitulah. Nah, gimana nih teman-teman? Mau dicoba nggak tips dari Bu Mary untuk teman-teman semuanya? Nah, mungkin sekian dulu podcast kita pada kali ini. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa dukung podcast kita untuk episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan beri dukungan untuk podcast kita di SMA Negeri 15 Padang. Oke teman-teman semuanya, sekian dulu podcast kita pada kali ini. Bye-bye. Bye.